Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Singkat SRT Serpol Bandung. Renungan kita pada saat ini terambil dari 1 Samuel 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 yang mengisahkan tentang bagaimana Hana menaikkan puji-pujian kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam pasal yang sebelumnya kita boleh melihat bahwa di situ dikisahkan tentang Elkana, seorang laki-laki yang memiliki 2 orang istri, yaitu Hana dan Penina. Penina memiliki beberapa orang anak, tetapi Hana tidak memiliki anak karena Tuhan menutup kandungannya. Situasi seperti itu membuat Hana seringkali dihina oleh Penina, seringkali dihina oleh Penina, dan hal ini membuat hati Hana sangat sedih. Dia merasa sakit hati, ya, karena seringkali dihina-hina karena tidak punya anak, karena mandul, ya, sehingga seringkali Hana merasa sedih. Dia merasa sakit hati karena diperlakukan seperti itu oleh Penina. Nah, sehingga pada satu kali ketika Elkana dengan kedua istrinya dan anak-anaknya pergi ke rumah Tuhan untuk sujud menyembah Tuhan dan mempersembahkan korban di rumah Tuhan, nah disitulah kemudian Hana berdoa kepada Tuhan. Dia menyatakan kesedihan hatinya, kepedihan hatinya, sakit hatinya karena diperlakukan tidak baik oleh Penina, istri Elkana yang kedua, yang merasa bahwa seolah-olah dia mampu untuk memberikan anak-anak, sedangkan Hana tidak punya anak dan dianggap mandul. Dan pada waktu itu atau zaman itu, kalau orang mandul itu dianggap dia itu tidak dianggap, dan dianggap tidak mampu ya memberikan anak, sehingga seringkali menjadi satu cemoohan atau kehinaan dalam keluarga atau masyarakat pada waktu itu. Nah, kemudian akhirnya Hana berdoa kepada Tuhan dengan kepedihan hatinya. Dia mengatakan, Tuhan, kasihanilah saya, bukakanlah kandungan saya supaya saya bisa mempunyai anak. Nah, kemudian setelah itu pulang, dan ternyata betul Tuhan mendengar doa Hana, sehingga Hana akhirnya hamil. Dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Memang pada waktu itu Hana berjanji kalau Tuhan memberikan anak, dia akan memberikan anak itu kepada Tuhan untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Dan ketika dia mengandung dan kemudian lahir, maka anak itu kan diberi nama Samuel. Ketika Samuel sudah semakin besar dan kemudian sudah lepas menyusui dari ibunya, Hana tidak lupa kepada janjinya dan kemudian membawa anak itu ke rumah Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan dan melayani di rumah Tuhan. Dan ketika sampai di rumah Tuhan pada waktu itu, Hana sungguh dipenuhi dengan rasa ucapan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah memberikan pertolongannya, menyatakan kuasanya. Yang selama ini dia itu diperlakukan tidak adil, dihina ya, karena dia tidak bisa melahirkan anak. Sekarang Tuhan menolong dia dan membuktikan bahwa dia pun mampu untuk bisa memberikan anak. Dan dia tidak lupa janjinya. Dia persembahkan anak itu kepada Tuhan, dan dia menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang luar biasa, Allah yang mampu menghidupkan dan mematikan, Allah yang sanggup untuk menutup dan membuka kandungan, karena Allah lah yang memiliki segala sesuatu yang ada di bumi ini, segala sesuatu yang ada di surga, yang memiliki kehidupan manusia. Nah, Hana menyadari bahwa dia memiliki anak itu bukan karena kemampuan dia, tapi itu adalah karena Tuhan. Karena itu
Dia tahu bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Dan oleh karena Tuhan, dia dimampukan memiliki anak. Maka dia tidak lupa untuk memberikan kembali untuk Tuhan apa yang dia miliki. Dan karena dia melakukan hal itu, kita lihat bahwa Tuhan memberkati dia dengan anak-anak yang lain. Dia bisa memiliki anak lebih dari satu, bukan hanya Samuel saja. Bagaimana dengan kita? Apakah saat ini kita menyadari bahwa semua apa yang kita miliki sebetulnya itu adalah bukan milik kita, ya? Nafas kehidupan yang kita miliki itu adalah dari Tuhan. Talenta, kepintaran atau kecerdasan yang kita punya itu juga dari Tuhan, bukan milik kita. Telinga kita, mata kita, hidung kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, semuanya itu bukan punya kita, ya. Kesehatan, ya, kekuatan yang kita miliki itu juga bukan karena kita. Waktu kita itu juga milik Tuhan, ya. Ambisi yang ada di dalam diri kita itu juga dari Tuhan, ya. Harta kita, uang kita yang kita miliki itu juga semuanya milik Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita punyai, yang kita miliki itu adalah dari Tuhan. Oleh karena Tuhan, oleh karena Dia, kita memiliki semua itu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita menyadari akan hal itu, sehingga kita juga memiliki hati seperti Hana, bahwa karena semuanya itu adalah dari Dia, oleh karena Dia, maka kita mau belajar untuk mempersembahkan semua itu juga untuk Dia, untuk Tuhan yang memiliki semua apa yang kita punya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat Engkau Tuhan. Terima kasih firman Tuhan boleh mengingatkan kepada kami bahwa kalau bukan karena Tuhan yang memberikan kepada kami, maka kami tidak memiliki semua itu. Jika kami punya, kami tahu itu semua karena dari Tuhan. Dan oleh karena Tuhan yang memberikan itu semua kepada kami. Karena itu ya Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami hati yang ingin juga mengembalikan, memberikan semua apa yang kami punya, yang kami miliki untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.